Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Melanjutkan kajian yang kemarin dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kamu sekalian mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tashkurun. Yang artinya, jangan kamu sekalian mengatakan kepada orang-orang yang gugur di dalam jalan Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah hidup, tetapi kalian tidak merasa. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, di dalam ajaran agama kita ada yang namanya perintah untuk mengerjakan. Ada juga larangan, yaitu untuk meninggalkan. Jadi ada if'al, lakukan, ada juga la taf'al, jangan kamu kerjakan. Keduanya ini menuntut kita untuk sabar, karena sabar adalah menghentikan nafsu atau menekan nafsu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah, yaitu if'al. Ada lagi, yaitu sabar dalam rangka meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Jadi dua macam ini perlu bersabar. Kasih contoh, banyak sekali contohnya. Kemarin sudah saya kasih contoh di dalam kitab bertetangga. Di dalam kitab bertetangga, kita dianjurkan oleh agama kita untuk melakukan kebaikan sesama tetangga. Akan tetapi, apakah itu mudah? Sulit, karena kita bisa jadi tidak tertarik dengan orang yang ada di sebelah kita, atau ada sebagai tetangga kita tidak tertarik sama dia. Ini namanya sebuah kendala untuk melakukan perintah Allah, untuk melakukan kebaikan. Belum lagi kita dilarang untuk menyakiti orang itu. Maka kita juga perlu sabar, yaitu menahan nafsu
menahan amarah untuk meninggalkan larangan Allah, yaitu tidak membalas dengan orang itu yang telah menyakiti kita. Bapak Ibu jamaah Jumat, jamaah subuh. Kemudian ada lagi contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu perintah di dalam agama kita. Kita harus sabar karena bisa jadi ketika kita mau berangkat sholat berjamaah, mungkin hujan gerimis, mungkin macam-macam lah, mungkin ada teman yang datang ngajak kita ngobrol. Nah, ini kita dulu sabar, menahan nafsu untuk komitmen melakukan perintah Allah, yaitu sholat berjamaah. Biasanya kalau hal-hal yang diperintahkan itu agak tidak menyenangkan, ya enggak Mas Wahyu, Mas Duta? Jadi suatu yang diperintahkan itu sering tidak menyenangkan, tetapi sesuatu yang dilarang itu biasanya menyenangkan. Maka ada firman Allah, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali yang engkau tidak suka itu baik untuk kamu, barangkali yang kamu sukai itu jelek buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ayat selanjutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatum bal ahya walakin la tashkurun. Kamu jangan mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka itu sebetulnya hidup, tapi kamu tidak merasa. Jadi dalam ayat ini Allah mempersiapkan jiwa kita untuk bergerak secara sungguh-sungguh dan berjihad. Jadi kalau kita amati ayat tadi itu menyuruh kita berjihad. Berjihad maknanya sungguh-sungguh. Bisa juga jihad artinya melawan orang yang menghalang-halangi kita berbuat kebaikan. Jadi kita ini kadang-kadang mau berbuat kebaikan, tapi ada yang sengaja menghalang-halangi. Tentu saja diperlukan tenaga yang sangat-sangat luar biasa untuk melawan gangguan tersebut. Jadi kalau ini kita korelasikan dengan ayat tadi, ayat sebelumnya menyuruh kita bersabar dan sholat, kemudian ayat ini menyuruh jihad bersungguh-sungguh. Ini maknanya adalah bisa jadi ketika kita mau melaksanakan sabar, bisa jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, jiwa kita bisa juga terancam. Jiwa kita itu konsekuensinya. Oleh karena itu Allah berfirman, bal ahyaun. Artinya apa? Bahwa
Tidak masalah bahwa sabar dan sholat itu memang terkadang diperlukan harus melawan secara sungguh-sungguh. Mati kadang-kadang ancamannya, tetapi ketahuilah bahwa mati di sini sebetulnya bukan mati tetapi hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang lain. Hidup yang bukan hidup di dunia, hidup yang lain, yaitu hidup di akhirat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak sebanding nikmatnya dengan hidup di dunia. Jadi ini istilahnya iming-imingnya Pak Dana, bahwa hidup di dunia ini tidak sebanding dengan hidup di akhirat bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk sabar dan menjalankan sholat ketika itu ada gangguan, meskipun sampai nyawa itu jadi jaminan. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita berada di jalan yang sebetulnya mulus, di jalan yang penuh mawar, kalau bahasa orang sastra sih, jalan yang mengasihkan dilapisi dengan permadani yang penuh mawar. Sesungguhnya kita hidup ini memiliki misi. Misi kita apa? Misi kita adalah membawa kebenaran, membawa kebenaran, dan kebenaran ini tidak akan datang kecuali harus kita upayakan, yaitu melalui sabar, melalui sholat, yang ketiga melalui jihad fisabilillah. Sekarang kita melihat bahwa kebohongan, kebatilan meningkat. Zaman sekarang ini, Pak Kanto, ya kan? Orang-orang yang melakukan kepalsuan, kebatilan itu merasa diganggu oleh orang-orang yang melakukan kebenaran. Makanya mereka itu merasa terganggu. Mereka berusaha keras untuk menghentikan kebenaran itu, sehingga kita akan menghadapi kekerasan, kita akan menghadapi keganasan dari mereka, kita akan menghadapi penipuan dari mereka, kita juga akan menghadapi tipu muslihat. Maka itu kita harus waspada. Waspada. Kenapa harus waspada? Karena kita memiliki misi, yaitu untuk mengembalikan kepemimpinan di dalam masyarakat mukmin ini dengan pemimpin yang bagus sesuai dengan kita. Dengan apa kita mengupayakan? Ya, dengan sabar, yaitu dengan sholat, yaitu dengan jihad fisabilillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Hufatil jannah bil makarihi wa hufatin nar bisyahwat." Jadi surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Jadi jalan menuju surga itu dibenci. Kadang kita sendiri juga membenci, apalagi orang-orang yang non dari kita. Kemudian wa hufatin nar bisyahwat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini sabda Rasulullah, bahwa neraka itu diliputi oleh syahwat, oleh sesuatu yang menyenangkan. Itu Mas Wahyu, ada insomnia, nah itu kan menyenangkan itu. Jangan ada.
Tapi itu adalah syahwat, ya tak? Untuk itu harus kita tekan untuk menghindari agar kita tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Sebetulnya ada contoh, Bapak Ibu rahimakumullah. Kuda itu ya, kuda yang dinaiki oleh orang-orang yang punya kuda itu bisa. Binatang kuda itu aslinya itu dulu sebenarnya liar kayak nafsu kita. Tetapi ketika kita mampu untuk menjinakkan kuda tersebut, maka kuda itu menjadi jinak dan kuda itu bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk pergi kemana-mana. Bahkan untuk bisa digunakan untuk perang zaman dulu, yaitu jihad fisabilillah. Kalau kita ini bisa continue dengan baik melakukan 3 hal itu tadi, melakukan kebaikan itu tadi dengan metodologi pendekatan, yaitu dengan mohon pertolongan, dengan sabar dan sholat, kita akan menjadi terbiasa. Untuk bisa sholat berjamaah biasa itu caranya bagaimana? Untuk bisa sholat dengan cara baik itu bagaimana? Caranya sebelum sholat, coba kita munculkan dalam hati kita untuk melaporkan sesuatu kesulitan yang ada dalam diri kita. Bisa jadi tagihan belum keluar, bisa jadi macam-macam lah namanya kesulitan hidup itu. Laporkan kepada Allah di dalam kita sholat, insya Allah akan mendapatkan jawaban. Oleh karena itu orang-orang soleh zaman dulu mengatakan begini, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, saya hanya mengharap rahmatmu, maka jangan engkau lepaskan saya dalam sekejap pun dari kamu. Ya Allah, perbaikilah segala tingkah laku saya, tiada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga dapat melihat bagaimana ketaatan seseorang, yaitu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyampaikan kepada Bilal setelah adzan. Bilal, coba baca setelah adzan, arifna biha, arifna biha. Maknanya apa? Maknanya kita ini bisa fresh ketika kita menjalankan sholat. Jadi sholat itu tadi bisa menghilangkan beban yang sangat berat. Karena apa? Karena unek-unek kita tadi itu bisa disampaikan kepada Allah ketika sholat. Untuk itu sholat kita harus sungguh-sungguh niat dengan baik, tidak malas. Kalau rukuk harus sujud, kalau i'tidal itu harus sungguh-sungguh berdiri. Kalau sujud berdiri benar-benar meletakkan kepala di atas sajadah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga sholat itu benar-benar berfungsi untuk pendekatan diri kita atau dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sholat kita merasa fresh, kita merasa tidak ada lagi beban, karena di dalam sholat masalah-masalah sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tashkurun. Allah Subhanahu wa taala hendak memberi kepada orang mukmin sebuah temeng, sebuah penghalang agar supaya kita itu bisa menjalankan 3 hal tadi: sabar, sholat, dan terkadang di dalam sabar, di dalam sholat itu ada masalah yang lebih besar yang diperlukan, harus jihad fi sabilillah. Di Indonesia belum ada begini ini. Coba kalau Anda lihat di daerah luar negeri sana, di Palestina misalnya, mau ke masjid harus membawa senjata. Di sini kan belum membawa senjata, masa mau ke masjid pedih. Nah, nanti padahal akan menghadapi seperti itu. Kita sekarang mungkin baru menghadapi corona. Sekarang ini belum harus pakai senjata, paling cukup masker dan cukup. Itulah inti daripada korelasi ayat Ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin dengan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jadi ayat yang tentang jihad ini Allah memberikan suatu warna hidup lain yang tidak sebanding dengan hidup di dunia, yaitu ketika orang mati di dalam jalan Allah untuk melakukan sabar dan untuk melakukan sholat, dan diberikan iming-iming, diberikan apa namanya, iming-iming lah, yaitu hidup yang berbeda dengan hidup di dunia, segalanya ada. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi